Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 Juni 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan kembali membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 22 Juni 2022. Edisi malam ini, edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di F-Talk edisi 22 Juni 2022 terkait pelemahan rupiah. Di edisi 22 Juni kita sudah jelaskan berapa target penurunan atau pelemahan pelemahan rupiah terhadap US dollar, dan malam ini kita akan memberikan sedikit insight, sedikit mungkin pandangan atau prediksi terkait dampak dari pelemahan rupiah yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena dampak dari naiknya suku bunga ya, yang diprediksi juga masih akan berlangsung sampai dengan tahun depan. Nah, ini perlu sebagai investor kita mengantisipasi baik itu risiko dan juga peluang ya, potensi-potensi yang ada gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas apa saja emiten-emiten di sektor mana saja yang akan terdampak secara positif dan negatif gitu ya. Oke, sebelum ke sana kita bahas terlebih dahulu IHSG. Jadi di perdagangan minggu kemarin IHSG berhasil rebound dari 6.860 ya. Jadi minggu kemarin sempat melemah di sesi awal perdagangan ya. Kemudian menguat di akhir pekan kemarin dan berhasil ditutup menguat 1,5% secara mingguan. Dan kalau kita lihat saat ini IHSG sudah kembali bertahan di atas EMA 60 hari secara daily. Ya, ini artinya juga adalah indikasi yang cukup positif. Kalau kita lihat di H4 ya, saat ini IHSG sudah mematahkan tren koreksinya. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di F-Talk sebelum-sebelumnya bahwa IHSG masih dalam koreksi yang wajar. Dan gap sudah tertutup sampai dengan saat ini. Gap yang terbuka di 6.880-an sudah tertutup dengan baik, dan sekarang ini IHSG kembali bergerak di atas 560 dan mematahkan tren koreksi. Artinya ini akan ya sedikit positif yang harus kita lihat ke depan gitu ya. Nah, ini kita sudah sampaikan bagaimana prediksi kami untuk IHSG di minggu ini. Harusnya setelah video ini kami publish, Bapak Ibu sudah dapat membaca atau mengakses prediksi kami terkait IHSG di Stockcall edisi 26 Juni 2022. Silahkan kunjungi website kami dan cari Stockcall. Oke, kita langsung masuk ke saham ya. Yang pertama dari Pak Alexander, mohon analisa mengenai BRMS, apakah harga sekarang sudah cocok untuk entry dan bagaimana kedepannya untuk trading. Oke, kita lihat BRMS. Jadi BRMS sendiri sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya, sekitar ya kita katakan kenaikan yang sangat singkat ini dalam waktu kurang dari 1 bulan. BRMS mengalami kenaikan yang signifikan sekali dan terjadi koreksi yang bertahap. Nah, ini sangat wajar terjadi karena dia sudah menyentuh level psikologis 300 yang merupakan target terdekat setelah dia breakout dari 230 ini ya. Itu yang kami ambil dari Peers ya. Peers sendiri kita memang invest seperti yang saya infokan bahwa kita sudah melakukan take profit secara signifikan, salah satunya di BRMS. Untuk saham BRMS ini sebentar saya tunjukkan. Jadi BRMS ini total kita sudah menjual bersih ya, investasi kita sejak bulan Februari. Jadi total invest di saham BRMS ini kurang dari 6 bulan harusnya. Ini sudah menghasilkan dan ini cukup positif ya, saya tunjukkan. Ya, ini ya. Jadi BRMS ini total kita sudah jual sejak terakhir kita jual di tanggal 16 Juni. Ya, 16 Juni kita jual di 306 ya, di atas 300. Dan kita saat ini total profit yang kita realisasikan dari BRMS ini 122% ya. Ya, ini jauh sangat signifikan dibandingkan investasi saham yang lain seperti BSSR yang juga profit 30-an persen yang kita juga realisasikan sebelum dia turun.
BRMS ini kita juga termasuk beruntung bisa menjual di harga yang relatif tinggi di atas 300 gitu ya. Jadi member peers harusnya sangat berbahagia melihat penurunan BRMS setelah melakukan distribusi kemarin. Nah, bagaimana untuk trading? Nah, ini untuk trading ya. Tentu saja BRMS masih ada potensi untuk naik lagi karena dia masih uptrend gitu ya. Namun untuk kami di investing, karena ini sudah di atas target yang kami pasang sejak bulan Februari yang lalu, bahkan itu target jangka panjang sudah tercapai dalam waktu yang sangat singkat, berarti ya kita harus take profit dulu ya. Nah, untuk jangka pendek mungkin kita akan melihat koreksi ini masih dapat berlanjut dalam beberapa waktu. Jangka pendek ya di sini ada 0,618 di harga 250, sebenarnya kemarin sudah tercapai di 252, namun sepertinya masih dapat turun ke sana selama dia tidak naik kembali di atas 278. Jadi untuk trading, untuk swing ya, sebaiknya memang menunggu terlebih dahulu di area di bawah 205 mendekati 250 itu ya. Sekarang di harga saat ini pun sebenarnya bagus dengan proteksi di bawah M60 di 260. Begitu kira-kira. Jadi untuk target terdekatnya di 278 itu target swing yang paling tidak harusnya tercapai ya. Kemudian nanti akan menguji kembali level 300 ya. Seperti itu untuk BRMS. Kita lanjut. Dari Aquila Official, Budi, sekarang menarik nggak secara teknikal? Kalau untuk swing trade, kalau dilihat dari indikator Smart Money Index, ada akum, mohon pencerahannya. Saya belum cek apakah memang Smart Money Indexnya sudah akumulasi atau belum. Kita coba cek ya. Dari harga sahamnya terlihat naik ya. Ini ya, jadi terjadi ya benar terjadi crossing ya. Jadi ini berarti ada indikasi kenaikan yang didukung oleh Smart Money Index. Dan potensi sebenarnya untuk Budi sendiri memang masih uptrend. Sejauh ini dia potensinya ke 266, harusnya menarik dengan proteksi yang ya bisa dikatakan high risk high return. Kalau dilihat dari saham ini memang super agresif, dilihat dari pergerakan pembentukan tower V yang cukup agresif ini, hanya mungkin menurut saya cocoknya hanya untuk full time trader yang eksekusinya sangat cepat, karena ketika dia naik pun dia penurunannya cukup liar ya gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dia besok jatuh untuk proses naik gitu ya. Jadi kalau bagusnya sebenarnya kalau ada koreksi sedikit di 230-an itu akan bagus. Kalau harga saat ini mungkin berpotensi naik ya, tapi risknya memang relatif sudah cukup signifikan 9% kalau di EMA 60, di mana support terdekatnya dan rewardnya sekitar di 280 ini 13% sampai dengan 17%. Ya masih menarik. Namun kalau misalkan kita dikasih koreksi itu akan lebih baik lagi, koreksinya di 230-an gitu ya. Itu untuk Budi. Kemudian oke, Pak Ipung, sama-sama Pak. Lanjut, Pak Budi, pegang SMDR average 3069. Hari ini ARB bagaimana Pak ke depannya? Rencana hold sampai 2023. Wah, kurang tahu ya 2023 nanti seperti apa. Yang jelas secara teknikalnya masih baik, masih oke ya di hold. Kalau tidak oke ya, walaupun minggu depan sudah tidak oke ya, kenapa harus menunggu tahun depan gitu ya. Nah, kalau teknikalnya sekarang ini SMDR menurut kami masih sangat baik, dan target turunnya pun untuk best price belum tercapai di 2620. Untuk pembelian di 3000-an menurut kami ya ada potensi untuk floating loss cukup signifikan kalau Anda hold. Ya ini tergantung Anda belinya berapa banyak ya. Kalau misalkan sedikit ya nggak apa-apa, nanti bisa beli di bawah lagi, tapi kalau belinya sudah banyak ya itu agak berisiko karena potensi floatingnya masih ada. Dengan target penurunan yang 2620 ini sekitar 13%, itu dari 3030 ya. Jadi ya tergantung ya kalau belinya berapa banyak saya nggak tahu. Jadi silahkan ditimbang-timbang. Kalau secara teknikal untuk jangka pendek ya, kita nggak ngomong 2023, jangka pendek ini untuk penurunan minornya, koreksi minor ini akan mencapai 2600-an. Itu idealnya seperti itu. Apakah bisa lebih dari situ? Sangat mungkin, sangat bisa. Tapi sementara ini di situ dulu. Semoga tidak lebih dari itu atau tidak nyampe 2600, dia bisa naik lagi supaya tidak terlalu dalam nyangkutnya gitu ya. Tapi saya menyarankan ketika kita memasang plan tahunan itu artinya ya bisa dikatakan
secara tidak langsung itu adalah investasi, perlu Anda timbang-timbang lagi secara fundamental, mengingat untuk SMDR ini pembelian di 3.000 buat invest, kalau saya pribadi itu sudah tidak worth it lagi untuk dibeli untuk invest. Kenapa begitu? Karena ini sudah sangat tinggi. Memang masih bisa naik sangat tinggi, mungkin masih bisa kembali ke 3.000 sampai dengan 4.000, namun risknya sudah sangat signifikan kalau buat saya. Tapi mungkin Pak Budi berbeda gitu ya. Sekali lagi, setiap orang, setiap investor, setiap trader memiliki risk profile sendiri-sendiri. Pastikan ketika Anda masuk di harga 3.000 tadi, Anda sudah memiliki plan berapa risk yang Anda siapkan. Kalau ternyata dia turun ke situ, Anda harus siap eksekusi. Jangan sampai Anda biarkan, karena ya namanya saham ada naik dan ada turun, dan ya untuk SMDR ini naiknya sudah sangat tinggi buat saya. Untuk invest mungkin masih banyak yang lain yang belum naik sampai dengan saat ini dan masih menunggu momentum untuk naik. Tapi kalau Anda untuk tujuannya untuk trading, mungkin kita bisa bantu tadi teknikalnya, mungkin dia masih bisa turun lagi. Dan kalau misalkan Anda belinya masih porsinya masih kecil, dalam artian masih bisa ada space untuk menambah posisi, mungkin Anda siapkan di 2.600 tadi. Namun kalau posisinya terlalu over position, terlalu besar impactnya ke portofolio, ya potensinya, ingat ya, potensi ini bisa benar dan bisa salah, potensinya akan terjadi floating loss dan akan berdampak ke portofolio secara besar juga. Nah ini kalau Anda member, ya konsultasikan segera, karena sekarang ini kondisi SMDR masih bisa turun gitu ya. Untuk tren masih uptrend, saya nggak tahu tren ini sampai tahun depan atau tidak. Yang jelas selama dia masih uptrend ya dia masih bisa naik lagi. Tapi kalau sudah patah, mau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya udah selesai gitu ya. Kita nggak ada yang tahu tahun kapan dia akan selesai, bulan kapan, jam, kecuali kita adalah price makernya. Karena saya hanya bisa memprediksi, ya kita sampaikan apa adanya, apa yang saya lihat gitu ya kira-kira Pak Budi, semoga membantu. Kemudian dari Pak Edi Diputra, mohon penjelasan saham UNTR ya. Jadi besok mungkin konsultasi atau komennya bisa diperlengkap untuk invest atau untuk trading dan sebagainya. Kalau UNTR sekarang ini masih dalam fase koreksi seperti saham-saham tambang yang lain ya. Jadi mengikuti dengan pola-pola yang lain, ini masih dalam fase koreksi. Target pertama sudah tercapai, target kedua di 35.000 ini. Nah, sekarang ini kemungkinan potensi koreksinya bertahan di EMA 60 ya. EMA 60 apabila ditembus, ini bisa turun kembali ke support yang mungkin akan support kuat, yaitu di 27.800-an. Itu adalah support terdekat setelah EMA 60 yang merupakan resist cukup kuat beberapa bulan terakhir ini diuji ya, beberapa tahun ya. Jadi 28.000 sekian ya. Sekarang harga di 29.000 ya, sudah dekat. Semoga tidak turun lebih dalam. Oke? Penjelasannya mungkin seperti itu ya, karena pertanyaan di komentarnya juga sangat singkat. Jadi kita mungkin hanya melihat teknikal secara singkat juga. Oke. Kemudian dari Pak Sandi, uangnya sudah ditaruh ke dolar pas harganya 14.400. Selamat. Kemudian Pak Eko, KLBF untuk invest bagaimana? Oke. Di tahun 2020 kalau tidak salah kita invest di saham KLB Pharma ini, dan memang tidak begitu positif karena secara fundamental dulu ya, kita lihat secara fundamental dulu ya kan. Secara fundamental dulu sebenarnya saham KLB ini ya bisa dikatakan cukup bagus, cukup defensif secara bisnis. Kemudian memang kalau kita bicara emiten-emiten yang defensif, kita tidak mengharapkan growth yang signifikan. Kita hanya membutuhkan posisi KLB Pharma ini untuk menstabilkan portofolio kita, gitu ya. Namun di sini kita harus tahu apa tujuan investasi kita, untuk growth portofolio, dan tugas dari emiten ini kita masukkan ke portofolio untuk apa? Untuk growth atau hanya untuk defensif. Defensif itu ya harusnya pendapatannya dari dividen dong ya, gitu ya. Nah kebetulan memang saham KLB ini salah satu contoh mungkin defensif. Jadi ketika kita membangun sebuah portofolio, jadi portofolio itu harus dibangun sesuai dengan tadi profil kita juga. Kita pengennya seperti apa, agresif, moderat, konservatif, atau seperti apa. Nah kalau tipikal KLB Pharma ini adalah menurut saya ya, ini bisa dikatakan adalah emiten yang tugasnya di portofolio untuk mendefense atau membalancekan pertumbuhan yang mungkin terjadi volatilitas yang cukup signifikan di saham-saham yang lain. Dia bisa menyeimbangkan sembari dia juga
mungkin saya nggak tahu dia dividennya berapa, silakan dicek. Nah itu mungkin bisa dilihat dari situ juga. Kalau secara fundamental, kalau bisa dikatakan aman dan mungkin low risk dan low return ya gitu. Nah makanya kita switching position dari saham Kalbe itu karena ternyata Kalbe ini sedikit ya harga sahamnya walaupun bisa dikatakan ini tidak bergerak sama sekali sejak 2015, pergerakannya hanya dari 1.800 sampai dengan 1.200. Ya kalau kita ngambilnya di support mungkin sangat bisa untuk profit. Namun posisi saat ini berada di resisten. Jadi kalau mungkin Bapak siapa tadi Pak Eko mau invest di saham Kalbe Farma di harga saat ini, mungkin kalau kita melihat ke depannya ini masih akan seperti ini, potensial upside-nya mungkin sedikit tipis 9% dengan down risk ya 25%. Nah, itu artinya ya tergantung Anda mau ngambil Kalbe Farma ini untuk apa tadi? Untuk defensif, apakah untuk growth? Kalau growth jelasnya buat saya ini nggak masuk, ya. Jadi harga sahamnya yang akan bergerak di sini lagian, dan juga sekarang ini kondisi ekonomi belum pulih dan secara bisnis kita lihat dari saham ini cukup stabil, belum ada pertumbuhan yang signifikan memang ya. Jadi kita lihat dari pertumbuhannya memang di 2021 ini dia membaik 10% karena memang 2020 terjadi penurunan sehingga pertumbuhan yang terjadi 2021 ketika ekonomi pulih itu tuh saja hal yang wajar, tapi tidak signifikan masalahnya kita lihat dari pertumbuhan di atas 10% ini. Kemudian dilihat dari bottom line-nya pun juga bisa dikatakan terjadi pertumbuhan signifikan karena secara umum mayoritas banyak emiten yang tertekan di 2020 mengalami pertumbuhan signifikan di 2021, impact dari penurunan di 2020 ya seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sini pertumbuhannya memang cenderung ya tumbuh kecil tapi stabil, yaitu tadi karakteristik dari defensive stock ya seperti itu. Itu menurut saya ya seperti itu, silakan dianalisa lagi. Kemudian dari Thalis Obed, karena membuat petani sawit menangis darah. Bids in, hancurkan saja saya beli. Oke, tidak ada yang perlu dikomentari lagi, sudah terjawab semua. Kita akan masuk ke pembahasan utama kita di malam ini, di edisi kali ini, yaitu dampak dari apabila terjadi potensi pelemahan rupiah ini benar-benar terjadi ke depan dan target-target yang sudah kita bahas di YEF Talk edisi 22 Juni itu tercapai. Apakah kira-kira siapa saja yang terdampak secara positif dan negatif? Kita akan bicara yang terdampak negatif dulu ya. Jadi begini ya, kita sebagai investor memang tidak bisa melakukan memprediksi secara akurat, namun kita harus perlu belajar dari sebelum-sebelumnya. Apabila rupiah melemah, siapa saja sih kira-kira yang terdampak negatif dan siapa saja yang terdampak positif. Nah, tentu saja di 2020 yang lalu ketika pandemi awal ya terjadi pelemahan rupiah yang cukup signifikan. Anda bisa tahu dari chart ini ya. Jadi rupiah itu melemah dari 13.000 di awal tahun 2020 menjadi 16 ribuan ya, 16.600. Nah, itu pelemahan yang signifikan, otomatis secara psikologis ataupun secara bisnis ya pasti akan berpengaruh. Selain itu juga adanya pembatasan social distancing dan sebagainya itu yang berpengaruh terhadap penjualan ya, pertumbuhan penjualan otomatis akan beberapa emiten itu terdampak. Nah, di sini kita akan membahas ke profitabilitas. Karena beberapa emiten, beberapa sektor itu sangat tergantung dengan rupiah terhadap US dollar. Kenapa begitu? Karena mereka masih melakukan impor ya bahan baku. Nah, kita akan melihat apakah benar apa saja dan apakah benar terdampak gitu ya. Nah, kita akan lihat secara profitabilitas ya. Nah, di sini kita contohkan misalkan dari komponen otomotif ya, yang mungkin sudah Anda tahu Astra juga merupakan memiliki emiten anak yang merupakan emiten komponen ya otomotif. Nah, ketika rupiah melemah di kuartal pertama sampai dengan kedua ya, ini terdampak langsung ya, sangat signifikan, di mana gross margin dari 13 turun menjadi
sekitar 2,9. Itu jauh, sangat jauh sekali. Kemudian di laba operasional marginnya itu turun dari 3,1 menjadi minus 12 ya. Ini jelas ya, di sini terlihat profitabilitas langsung jatuh. Kemudian mungkin yang Anda sekarang ini juga banyak yang dibicarakan adalah gajah tunggal ya. Ya, emiten-emiten ban ini juga bisa dikatakan akan terdampak secara langsung pelemahan rupiah ya di sini, karena ya kita lihat secara data ini ada terjadi penurunan di 2020 yang lalu ketika rupiah melemah ke 16.000 karena targetnya adalah ke 16.000 ya. Ini mungkin akan terjadi dan saat ini pun juga kelihatan dari sisi profitabilitasnya sudah mulai melemah ya di 2021 ini gitu ya. Kemudian Goodyear juga terlihat, kita coba lihat. Nah, ini ya terdampak. Kemudian emiten retail seperti Era ya itu juga terdampak ya di 2020 di mana gross marginnya turun dari 10 menjadi 6 ya, di bawah 7. Kemudian untuk operasionalnya turun dari 2,7 menjadi 1 ya. Nah, ini cukup signifikan gitu ya. Kalau kita lihat dari memang labanya memang sudah marginnya memang sudah sangat tipis ya. Ini kita belum bicara bottom line ya, ini masih kita lihat dari gross margin dan operating aja. Nah, kemudian apa saja yang kira-kira emiten yang diuntungkan? Sebenarnya ada juga yang dirugikan seperti farmasi gitu yang masih impor. Anda cek saja ya bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi ketika rupiah itu melemah ya. Kemudian siapa yang paling penting ya? Siapa yang paling diuntungkan dengan kondisi saat ini selain ya karena kondisi krisis energi, kemudian komoditas yang lagi memang naik gila-gilaan, tentu saja emiten komoditas yang dimana negara kita memang penghasil komoditas salah satu terbesar dunia, yang kita harus bersyukur pada momentum kali ini harusnya Indonesia sangat diuntungkan. Dan silahkan dicek performance index kita IHSG, Anda compare dengan indeks global, Anda harus bersyukur ya karena indeks kita sangat-sangat survive dan bisa bertumbuh positif di saat seperti sekarang ini ya. Di saat negara lain sedang menghadapi inflasi yang gila-gilaan dan dampaknya langsung terasa di pasar sahamnya gitu ya. Sedangkan di kita ya mungkin ada beberapa terdampak inflasi seperti naiknya minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, namun harga saham atau nilai investasi kita ya saat ini masih berkinerja positif kalau kita refleksikan dari IHSG. Ya, jadi jelas Inco ya dimana dia kita lihat dari profitabilitasnya terus mengalami peningkatan sejak 2020 ya. Kemudian Anda bisa lihat juga saham batubara seperti Adaro ya yang sangat signifikan dari 2020 yang lalu di mana gross marginnya hanya 18, sekarang ini menyentuh 50 gitu ya. Itu sangat signifikan kenaikannya. Kemudian emiten sawit seperti LSIP ya yang juga naik sangat signifikan, padahal harga sahamnya belum naik ya. LSIP ini relatif belum naik ya. Kita akan lihat saja nanti bagaimana ya. Yang jelas saat ini ya profitabilitasnya sangat meningkat signifikan ya untuk LSIP, dan relatif kalau kita compare dengan saham batubara, saham-saham seperti LSIP ini relatif belum naik harga sahamnya. Apakah itu peluang atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin adalah sekarang ini waktu yang tepat untuk akumulasi karena harga sahamnya relatif turun. Sekarang ini LSIP di 1180 ya. Sedangkan profitabilitasnya misalkan di gross margin dia naik dari 2020 itu 16-15, sekarang ini sudah di angka 50 ya. Lebih tinggi dari Adaro. Jadi menurut saya sih ya ada gap antara fundamental dan harga sahamnya. Untuk ya kira-kira itulah. Jadi kita nggak bisa terlalu panjang di F-Talk ini. Saya hanya memberikan pengantar. Ini sekali lagi opini, kita tidak bermaksud merekomendasikan untuk membeli saham A dan menjual saham B. Silakan Anda olah lagi, analisa lagi, mana saja yang menurut Anda cocok, mana saja yang menurut Anda yakini untuk investasi ke depan, dan mana saja yang harus dihindari. Silakan kalau Anda punya pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita berdiskusi supaya ada pembahasan yang lebih menarik di F-Talk selanjutnya. Tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas.
Ya, jangan malu-malu, tulis saja selengkap-lengkapnya apa yang Anda inginkan di F-Talk selanjutnya. Jangan pelit-pelit karena di komentar hanya Anda ngetik apa saja kan gratis, nggak disuruh bayar ya. Jadi silahkan dimanfaatkan F-Talk ini untuk berdiskusi agar pembahasan-pembahasan ke depan lebih baik dan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum baru pertama kali nonton F-Talk ini. Silahkan subscribe, boleh di-share ke teman-teman atau keluarga Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Semoga F-Talk dapat membantu Bapak Ibu mendapatkan informasi yang berkualitas dan menguntungkan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.